Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih, menyambut hari yang baru yang dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Mari kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman. Kami bersyukur atas hari baru yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tuntun dan pimpin senantiasa kami ya Allah. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bersabda dan berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 25 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 25 ayat 8 sampai 12. Kita mulai. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats perenungan kita pada ayatnya yang ke-11 yang mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, ini kita bicara tentang perkataan, ucapan yang melekat di dalam diri kita dan dalam keseharian kita, kita lakukan hal itu. Lalu kemudian bagian firman ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Yang pertama, ketika engkau sedang berbicara, ketika engkau sedang mengucapkan sesuatu, maka firman Tuhan mau katakan, lihat tempat, waktu, suasana, dan kondisinya. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena seringkali orang mengucapkan sesuatu itu tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi, tidak melihat suasana. Akibatnya perkataan itu bisa mendatangkan sesuatu arti yang berbeda, dan itu bisa membuahkan ketersinggungan orang lain, rasa tidak enak bagi orang lain yang mendengarkannya. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, ucapkan itu tepat pada waktunya, maka dia akan berbuah satu hal yang baik. Seperti emas, firman Tuhan katakan, seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah itu dia. Oleh sebab itu dalam berkata-kata, mari lihat suasana, situasi, kondisi yang ada. Tidak mungkin orang yang sedang berduka, lalu kemudian kita datang dan kita katakan, "Weh, engkau sungguh berbahagia." Orang berduka kita bilang dia berbahagia, itu tidak tepat, ya kan? Atau orang punya masalah, orang punya pergumulan, lalu kemudian kita katakan, engkau hidupmu betul-betul penuh dengan sukacita. Nah, ini tidak tepat, jelas, sangat keliru, sangat salah. Orang bisa tersinggung, orang bisa marah. Oleh sebab itu, dalam engkau berkata-kata, lihat situasi kondisi. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam kita juga mengucapkan sesuatu, dalam kita berkata-kata, dan di dalam kita membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga harus senantiasa berkata secara sopan dan santun. Ada banyak orang yang suka berkata-kata, mengucapkan sesuatu, tapi yang mereka hanya mengucapkan dan berkata. Mereka tidak melihat siapa teman bicara mereka, apakah itu lebih tua, lebih muda, atau sepantaran. Mereka hanya berkata-kata saja. Lalu kemudian dengan mengatakan, ya saya sudah begini, saya mau katakan apa aja, suka-suka saya. Oh, tidak bisa begitu. Dalam Anda membangun, dalam kita membangun satu hubungan sosial,
dengan orang-orang yang di sekitar kita, sopan dan santun dalam ucapan itu penting. Apalagi, saya mau katakan, apalagi kalau kita sedang mengucapkan sesuatu dan kita berkata-kata dengan orang yang lebih tua dari kita. Ini dia. Harus benar-benar kita ucapkan dan kita katakan dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Mungkin dengan sesama kita ketemu, kita bisa katakan, apa kabar? Bagaimana kabarmu saat ini? Baik-baik aja kan? Nah, kita bisa dengan suara begitu, dengan alunan perkataan seperti itu. Tetapi kalau kita bertemu dengan opa, oma, orang yang jauh lebih tua dari kita, lalu kita bilang, opa, oma, apa kabar? Ini. Tetapi kita harus santun, opa, oma, apa kabar? Sehat-sehat, puji Tuhan. Harus dengan kesantunan, harus dengan kesopanan. Dan tentunya reaksi orang yang mendengarkan hal itu, ucapan kita, perkataan itu, mereka juga akan sukacita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, dia mau ajarkan kepada kita bagaimana kita mengucapkan sesuatu itu dengan sopan, dengan santun, dan jangan ada perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi perkataan yang baik yang harus keluar. Efesus pasal 4 ayat 29 misalnya dia katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lebih jauh lagi, seringkali tanpa kita sadari, perkataan yang penuh dengan cacian, penuh dengan makian, itu yang keluar dari dalam diri kita. Lalu kemudian kita menganggap bahwa, itu biasa-biasa saja dalam saya mengekspresikan sesuatu yang saya tidak sukai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mau ingatkan kepada saudara, jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Stop, berhenti. Tetapi gunakanlah perkataan yang baik untuk membangun orang lain. Sehebat apapun perkataan yang keluar dari mulutmu, kalau itu cacian dan makian, itu tidak akan pernah membangun seseorang. Tetapi perkataan yang baik, lemah, lembut, penuh dengan etika, penuh dengan kesopanan dan kesantunan, itu pasti mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan, dan mendatangkan sukacita bagi sesama kita. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita, gunakanlah perkataan yang baik, supaya orang yang ada di sekitar kita merasa baik, merasa sukacita, merasa bahagia, merasa damai sejahtera, dan mereka tentunya merindukan untuk bercakap-cakap dengan kita. Tetapi kalau kita senantiasa suka sekali mengeluarkan perkataan yang tidak sopan, perkataan yang tidak baik, orang mungkin lihat kita juga, dia lagi, dia ini tukang bicara yang hal-hal yang tidak baik, dia ini tidak sopan, dia tidak tahu menghargai orang lain dalam berbicara. Orang jauh dari kita, tidak ada damai sejahtera yang dialami oleh sesama kita, oleh orang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, gunakan perkataan yang baik agar orang lain itu merasa sukacita dan damai sejahtera. Satu lagi Bapak Ibu yang terakhir, firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa dari lidah kita, dari ucapan kita, dari mulut kita ini bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, biasakanlah untuk belajar mengeluarkan perkataan berkat kepada sesamamu. Itu sebabnya dikatakan, there is a miracle in your mouth. Ada mujizat dalam mulutmu. There is blessing in your mouth. Ada berkat dalam mulutmu. Engkau mengucapkan sesuatu yang baik, itu menjadi berkat bagi sesamamu. Engkau mendoakan dari mulutmu yang bersih itu kepada mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang memiliki pergumulan, maka ada mujizat untuk mendatangkan pemulihan, kesembuhan, dan jalan keluar dalam hidup mereka. Luar biasa, perkataan itu melekat di dalam bibir kita, di dalam ucapan kita, dan itu mendatangkan berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi sesama kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, opa, oma, kakek, nenek, kita gunakan perkataan yang baik untuk mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang saat ini boleh kami dengarkan bersama-sama. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami.
Sehingga kami dalam berkata-kata, ucapan berkat, sukacita, damai sejahtera, kami boleh sampaikan kepada sesama kami. Dan yang lebih penting juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hikmat, dan dalam hikmat-Mu itulah kami berkata-kata dan kami berucap bagi sesama kami. Hamba berdoa untuk semua aktivitas yang akan berlangsung pada hari ini, dalam pekerjaan dan pelayanan jemaat-Mu. Tuhan berkati, setiap pekerjaan diberkati, setiap pribadi, setiap keluarga, rumah tangga diberkati dan dicukup-cukupkan dalam segala kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Kesuksesan dan keberhasilan hamba percaya menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan kalaupun saat ini ada yang sakit, ada yang lemah, opa oma, bapak ibu, jemaat-Mu yang saat ini berada dalam keadaan sakit, mereka yang butuh topangan, mereka butuh semangat, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan berikan jalan keluar bagi mereka yang bergumul. Syukur hamba kepadamu ya Allah, karena hamba percaya dalam kuasa-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, semua kami akan dibawa dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.